Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fauzidawan, NIM 19310411212, kelas PJKRE, Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik dosen Ibu Siti Rehan. Materi yang pertama yang saya jelaskan yaitu materi multi intelligence. Kecerdasan dalam multi intelligence yaitu kecerdasan pada manusia umumnya berbeda-beda, yang artinya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Intelijensi kecerdasan yang dimiliki sebagai kemampuan untuk memecahkan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dalam situasi manusia pada sejak lahir manusia sudah memiliki otak atau akal untuk berpikir tetapi untuk mengukur kecerdasan seseorang tidak bisa menggunakan parameter karena setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Istilah lain yaitu lain kepala, lain pula isinya. Ya, ada 4 kemampuan dalam multi intelligence, yaitu yang pertama kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua yaitu kemampuan menghasilkan persoalan yang baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Yang ketiga yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Materi yang kedua yaitu materi emotional intelligence. Kecerdasan emosional atau EQ adalah kemampuan mengenai perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, serta kemampuan mengolah emosi dengan baik pada diri sendiri dan orang lain. EQ membuat Anda mudah bersosialisasi, mampu membuat keputusan yang manusiawi, dan berpegang pada komitmen. Ya, EQ membentuk karakter dan sifat kepribadian seseorang, dapat membentuk nilai moral, etika, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Lanjut, materi yang ketiga dan keempat yaitu perkembangan kolektif, perkembangan moral, dan perkembangan spiritual. Pengertian perkembangan kolektif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Terman, kemampuan kolektif adalah kemampuan berpikir secara abstrak, sedangkan Colvin menyatakan pendapatnya bahwa kemampuan kolektif adalah kemampuan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Teori perkembangan kolektif yaitu didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kolektif merupakan suatu fundamental dalam bimbingan tingkah laku anak. Dan ahli fisiologi banyak membicarakan perkembangan kolektif adalah Piaget, Brunner, dan Vygotsky. Anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi
objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri orang tua dan teman. Ada beberapa tahap, yaitu ada 4 tahap. Tahap yang pertama itu sensorik motorik. Pada usia 0 sampai 2 tahun, pemikiran bayi termasuk ke dalam pemikiran sensorik motorik. Yang kedua yaitu tahap profesional pada umur 2 sampai 7 tahun. Perkembangan profesional adalah berlangsung dari usia yang saya sebutkan tadi 2 hingga 7 tahun. Tahap operasional konkret pada tahun 7 sampai 11. Pemikiran anak pada usia 7 sampai 11 tahun disebut pemikiran operasional konkrete operasional trauk. Yang keempat yaitu tahap operasional formal pada umur 11 sampai 13 tahun, yang ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget, maka pemikiran remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yaitu formal operation talk. Lanjut, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik buruknya suatu perbuatan. Yaitu lanjut, moral berkembang sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, dan kelakuan. Moral adalah segala yang berkaitan dengan urusan sopan santun, yang terbagi menjadi 4, yaitu perkembangan moral yang berbasis pada struktur kognitif atau komponen pembenaran moral. Yang kedua yaitu aspek-aspek mayor yang perkembangan moral adalah universalitas kultur. Yang ketiga yaitu norma dan prinsip moral yang berdasar adalah struktur yang muncul melalui pengalaman yang diperoleh lewat interaksi sosial, lebih dari sekedar melalui internalisasi aturan sebagai struktur eksternal. Lanjut, yang keempat yaitu lingkungan yang mempengaruhi perkembangan moral didefinisikan sebagai kualitas dan keluasan kolektif dan stimulasi sosial sepanjang perkembangan anak dan lebih dari sekedar pengalaman khusus dengan orang tua dan pengalaman disiplin yang mencakup hukum dan ganjaran. Lanjut, materi yang kelima, perkembangan psikososial. Psikososial adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya. Istilah psikososial merupakan gabungan antara psikologis dan sosial. Pengertian perkembangan sosial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosional mental seseorang yang berhubungan dengan orang lain. Perkembangan psikososial merupakan
perubahan atau perkembangan kepribadian yang berkaitan dengan hubungan sosial. Perkembangan sosial menurut Erikson itu terbagi menjadi 7, yaitu kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Yang kedua yaitu otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Yang ketiga yaitu inisiatif versus kesalahan. Yang keempat yaitu identitas versus iacauan identitas. Yang kelima yaitu keiniman versus isolasi. Yang keenam yaitu generativitas versus stagnasi. Yang ketujuh yaitu interakritas versus keputusan. Materi yang keenam yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah perkembangan bahasa secara struktural, merupakan proses terjadinya kemampuan menggunakan bahasa dalam ucapan-ucapan yang sederhana sampai kemampuan menggunakan kata, kalimat, atau bahasa. Menurut Chomsky dan Woolfolk pada tahun 2010, bahasa adalah secara koordinat berjalan terus menerus sesuai jadwal genetik yang berkembang. Kaum behaviorisme menerangkan bahwa proses perolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri anak, yaitu rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Teori nativisme dapat bahwa secara perolehan bahasa pertama, kata-kata sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya secara genetis. Yang telah diprogram. Istilah konektif berkaitan dengan peristiwa mental yang terlibat dalam proses pengenalan tentang dunia yang sedikit melibatkan pikiran dan berpikir. Piaget menyatakan adanya beberapa tahap dalam perkembangan konektif anak, yaitu ada 4 tahap. Tahap sensor motorik pada 0 sampai 2 tahun, tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun, tahap operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal 11 tahun. Teori sosiokultural memandang bahasa dan artefak sosiokultural berperan memediasi aktivitas manusia dan praktik sosial. Lanjut materi yang ketujuh dan materi yang terakhir, yaitu masbahen peserta didik. Ada beberapa teknik atau cara membutuhkan dan membina disiplin dari siswa yang dicetuskan oleh Toulouse pada tahun 2004 sebagai berikut. Ada 3 teknik, yaitu teknik disiplin otoritarian. Yang kedua yaitu teknik disiplin otoritarian, dan yang ketiga yaitu teknik disiplin demokratis. Ada macam-macam disiplin siswa menurut Oteng Situasna yang dibagi menjadi 2 macam, yaitu disiplin positif dan disiplin negatif. Disiplin positif, saya akan membahas disiplin positif, bahwa disiplin positif adalah sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menegakkan pertumbuhan di dalam disiplin diri dan disiplin diri dan pengendalian diri. Disiplin negatif terhadap disiplin menggunakan kekuasaan dan kekuatan. Ada macam-macam perilaku. Perilaku yang pertama yaitu punishment positif, kejadian perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali. Yang
tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu punishment negatif, yaitu kejadian bertingkah laku yang diperkuat dengan penghalang stimulus, membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu unconditioned punishment, adalah kejadian stimulus yang secara alami menghukum atau punishing dalam menghindari meminimalkan kontak sebuah stimulus yang memiliki nilai survival. Lanjut, yaitu menurut William Stram terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pushing asosiatif. Seorang anak biasanya mengasosialisasikan antara punishment dan kejahatan dan pelanggaran. Penderitaan yang disebabkan dari punishment dengan perbuatan pelanggaran yang sudah dilakukan. Yang kedua yaitu punishment logis, yaitu seorang anak yang mengerti tentang hukum adalah akibat yang logis dari perbuatan yang tidak baik. Lanjut, yang ketiga yaitu punishment normatif. Punishment normatif merupakan hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki moral seseorang anak dan juga perkembangan memori pada anak. Ya, hanya itu yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya banyak berterima kasih kepada dosen Ibu Siti Rehan yang telah membimbing kami dalam mata kuliah perkembangan peserta didik di semester genap ini.